Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda, ibunda, para haji, para hajah yang besar di bola, yang kecil dari sebut nama. Semoga kita semua sama-sama mulia di mata Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, dalam Al-Quran surah Al-A'raf, surah nomor yang ke-7 ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, jadilah pemaaf, wa'mur bil 'urfi, ajak orang berbuat kebaikan, wa'rid 'anil jahilin, tepikan orang-orang yang jahil, orang-orang yang dungu, yang selalu berusaha mengendorkan semangat kita dalam beramal saleh. Sehat semua ibunda ayahanda sekalian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehatnya selalu dalam kebaikan, rahmat Allah, dan semakin dimudahkan segala urusannya Allah. Jamaah yang dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji kepunyaan Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai kita wafat husnul khatimah. Shalawat juga bertangkai dan salam teruntuk baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa anim wa karim wa barik alaihi. Hadirin, suatu ketika zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada seorang kepala kaum. Kepala kaum ini diutus oleh kaumnya untuk menyelesaikan urusan kaumnya. Diutus berangkat ke kota Madinah. Beliau menunggangi satu ekor unta yang menjadi kendaraan beliau menuju kota Madinah. Sampai di Madinah, beliau memarkir untanya lalu kemudian diikat sama beliau, dan beliau pergi ada untuk suatu hajat. Tapi betapa kagetnya beliau ketika beliau balik ke tempat memarkir untanya, ternyata untanya disembelih sama seorang laki-laki. Ternyata untanya ini kabur, talinya terlepas, memasuki kebun-kebun kurma, merusak ladang-ladang mereka. Akhirnya untanya ditangkap, disembelih jemaah. Karena itu kendaraannya, itu perbekalan yang dia bawa, akhirnya kesel. Unta saya kok disembelih. Dia cabut pedangnya, dia penggal kepala orang yang menyembelih untanya dia. Mati jemaah. Orang itu mati jemaah, tertebas kepalanya. Dan ternyata bapak tua yang dibunuh itu adalah seorang laki-laki yang punya 2 anak. Lalu kedua anak laki-lakinya bapak yang terbunuh itu mengambil tangan daripada pembunuh, dibawa ke hadapan Umar bin Khattab. Datang mereka bertiga. Di sini anak laki-lakinya, sini anak laki-lakinya, yang di tengah pemuda pemuka kaum yang mengurusi suatu urusan kaumnya. Dibawa juga, jangan kabur dong, ayo kita ke Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ayo kita ke Umar bin Khattab. Datang ke Umar. Dia teriak, ya Amirul Mukminin, tegakkan hukum hadnya Allah atas orang ini. Wahai Umar, tegakkan hukum kisos buat orang ini. Tanya Umar bin Khattab, emang laki-laki yang itu siapa di tengah? Ya Amirul Mukminin, sungguh laki-laki ini baru saja membunuh ayah kami, kata 2 pemuda itu. Atas Umar bin
bilang, benar kamu bunuh bapaknya dia? Benar wahai Umar, karena saya mendapati unta saya dibunuh sama bapaknya dia, makanya saya bunuh balik. Apa jawab Umar bin Khattab? Kalau begitu maka hukum Allah atas para pembunuh adalah kisos. Darah dengan darah, nyawa dibayar nyawa. Karena kamu menebas kepala ayahnya sampai meninggal dunia, kamu harus dikisos, dipancung, ditebas juga kepalanya. Tapi karena ini pemuka kaum, membawa urusan kaumnya, lantas dia mengatakan begini, wahai Amirul Mukminin, saya siap dikisos, tapi izinkan saya pulang dulu menyelesaikan urusan kaum saya. Kasih waktu saya 3 hari. Kata dua anak ini, gimana bisa? Kamu kabur nanti. Tidak, saya tidak kabur. Izinkan saya menyelesaikan urusan kaum saya. Kasih waktu saya 3 hari. Setelah hari ketiga, saya akan melaksanakan kisos, nyawa dibayar nyawa. Anak ini tetap ngotot, nggak bisa wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, nanti dia kabur, nanti dia ini nggak kembali apa segala. Kata Umar bin Khattab, saya beri waktu kamu 3 hari, kamu harus kembali setelah selesai urusan kaummu. Akhirnya jemaah diizinkan pulang. Semua kaget heran. Nanti kalau dia kabur gimana? Nanti kalau dia nggak balik gimana? Tapi akhirnya sama Umar bin Khattab tetap diizinkan mengurus urusan kaumnya 3 hari. Akhirnya beliau pulang mengurusi urusan sebelum pulang. Tapi ada pertanyaan dulu jemaah. Apa yang menjaminmu supaya tidak kabur? Akhirnya dari belakang mengangkat tangan. Saya ya Amirul Mukminin. Seorang sahabat semua pada nengok. Ternyata yang angkat tangan adalah seorang laki-laki tampan bernama Salman Al-Farisi. Kaget semua. Salman, kamu mau menjadi penjamin atas orang yang tidak kamu kenal? Iya, kata Salman Al-Farisi. Kamu berani jamin dia, nanti kalau dia kabur berarti kamu yang dibunuh. Siap kamu? Siap, kata Salman Al-Farisi. Maka karena ada jaminan Salman Al-Farisi, akhirnya jemaah itu pemuda diizinkan untuk pulang 3 hari mengurusi urusan kaumnya. Hari pertama ditunggu karena memang bukan jadwalnya, tidak masalah, dia nggak datang. Hari kedua tidak datang juga. Hari ketiga, hari yang dijanjikan jemaah, dari matahari terbit pada subuh sampai zuhur, laki-laki itu tak kunjung datang. Semua sahabat nengok pada Salman, duh kasihan Salman, nanti yang dikisos Salman Al-Farisi. Akhirnya dari zuhur asar dia juga belum kunjung datang. Akhirnya ketika jelang maghrib, Salman Al-Farisi sudah siap jemaah untuk dikisos, menggantikan pemuda yang membunuh orang tua tadi. Salman naik ke tempat eksekusi. Begitu hendak dieksekusi Salman Al-Farisi, laki-laki lari dari kejauhan terseok-seok pakaiannya lusuh. Sebentar, aku datang. Semua sahabat tengok, itu dia ya Amirul Mukminin, itu dia Umar bin Khattab, itu dia tuh laki-lakinya datang. Percis di waktu jelang-jelang azan maghrib, sebelum azan maghrib senja, itu orang datang jemaah. Semua orang ternyata dia menepati janjinya. Kalau dia nggak menepati janjinya, Salman Al-Farisi sudah akan dikisos. Akhirnya ditanya sama Umar bin Khattab, kenapa wahai pemuka kaum, Anda mau untuk datang ke sini? Padahal kan Anda bisa aja kabur. Padahal kan Anda bisa aja nggak perlu balik lagi datang ke sini. Anda membohongi kami semua, Salman lah jadi korbannya. Anda bisa saja melakukan hal itu. Tapi kenapa Anda balik? Padahal Anda bisa kabur untuk tidak dikisos. Apa jawab pembunuh itu? Pembunuh itu menjawab, ya Amirul Mukminin, saya kembali agar jangan sampai dikatakan ada di tengah-tengah kaum muslimin orang yang tidak menepati janji. Semua takjub jemaah. Ternyata orang ini siap menepati janji, padahal itu dikisos. Yang lebih heran lagi, Salman gak kenal sama pembunuh itu, tapi
memasrahkan dirinya, membadalkan pembunuh untuk dikisos. Akhirnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab bertanya, wahai Salman, apa yang membuatmu rela menggantikan posisi pembunuh ini untuk dikisos, padahal kamu tidak kenal siapa dia? Padahal bisa saja dia kabur dan kamulah yang jadi korbannya. Tapi kenapa kamu lakukan, wahai Salman? Jawab Salman Al-Farisi, wahai Amirul Mukminin, saya melakukan itu agar jangan sampai dikatakan ada di tengah kaum muslimin seseorang yang tidak saling percaya kepada sesama muslim. Agar jangan sampai dikatakan muslim itu udah gak saling percaya satu sama lain. Karenanya saya mempertaruhkan nyawa saya untuk dirinya. Allahu Akbar. Akhirnya jemaah, ini pemuda, dia datang dan dia membayar kisosnya dan dibunuh. Begitu naik di tempat eksekusi, biasanya eksekusi itu sebelum nanti ditebas, ini sarung dipegang, dilihat ke keluarga. Kalau keluarganya oke, nggak bilang stop, diangkat dari sarungnya, set, nggak langsung tebas, lihat lagi ke keluarga, set. Kalau keluarganya nggak ada kode-kode, diangkat, set. Ternyata jemaah, begitu al-bojonya megang pedang, mencabut dari sarungnya, pas diangkat mau diayunkan, dua pemuda tadi yang ayahnya dibunuh angkat tangan. Stop, wahai Amirul Mukminin, kata Umar bin Khattab. Kenapa? Jangan, Amirul Mukminin, saya sudah memaafkan dirinya agar jangan sampai dikatakan di tengah-tengah kaum muslimin sudah tidak ada lagi yang mau saling memaafkan. Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, itu orang beriman. Satu, tepati janjinya. Dua, jiwa kesatria untuk saling percaya. Yang ketiga, saling memaafkan. Kadang belajar dari kisah hikmah tadi, kita itu jemaah sekarang udah mulai gak saling percaya. Karena kitanya sendiri yang ngerusak kepercayaan yang orang lain sudah datangkan. Padahal harusnya kita amanah. Datang ke rumah orang, assalamualaikum Pak, Ibu, nangis-nangis, minta pinjam uang, pinjamnya nangis-nangis. Begitu ditagih, petantang-petenteng apa werenya? Loh, yang lebih galak adalah yang ditagih daripada yang menagih. Padahal itu uangnya uang yang menagih. Jangan khianati kepercayaannya, tepati janjinya. Kalau bilang saya bayar hutangnya 2 Desember bayar. Saya bayar hutangnya 3 Mei bayar. Kalaupun belum bisa, komunikasi. Zaman sekarang mudah, zaman itu mudah ini nggak bisa komunikasi, yang membunuh daripada orang tua tadi. Zaman ini komunikasi mudah. Makanya hadirin, ayat Al-Quran surah 7 Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil 'urf, ajak kebaikan, salah satunya menepati janji dan saling percaya. Wa'rid 'anil jahilin, jauhkan orang-orang jahil. Jadi hari ini kita dapat pelajaran dari Umar bin Khattab, Salman Al-Farisi, dan pembunuh, agar jangan sampai dikatakan di tengah kaum muslimin tidak ada lagi orang yang menepati janji, agar jangan sampai dikatakan di tengah kaum muslimin tidak ada lagi orang yang mau saling percaya, agar jangan sampai ada di kalangan kaum muslimin orang yang tidak mau memaafkan. Akhirnya kesemuanya saling berpelukan, berjanji mulai hari ini akan menjadi saudara, betapapun menyakitkan yang terjadi di masa lalu. Allahu Akbar. Jemaah yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk ke ranah halal bihalal jemaah. Mulai menghalalkan apa yang seharusnya kita halalkan. 0,
nol, kosong, kosong, kembali ke kosong. Artinya maafkan kesalahan orang yang pernah zalim sama kita. Sulit emang. Kalau mudah bukan surga dia. Memaafkan itu sulit. Kalau ada orang gak ayahanda ibunda kenal, tahu datang, assalamualaikum bu, sudah jadi nyuwun pangapunten sudah lepat, itu mah gampang. Saya maafin karena kita gak kenal beliau. Ini siapa? Sudah Riyadi minta maaf lahir batin, punya salah sama saya juga gak pernah. Kita maafin, wajar. Dia gak pernah berbuat salah sama kita, dia gak pernah kenal sama kita. Tapi kalau ibunda punya musuh bebuyutan itu ibunda maafkan. Ayahanda punya musuh bebuyutan itu dimaafkan. Itu puncak memaafkan. Maafkan jemaah, agar jangan sampai dikatakan di kalangan kaum muslimin sudah tidak ada lagi yang saling memaafkan. Maafin. Tapi dia pernah zalim sama saya Ustaz, maafkan. Tapi dia pernah merobek-robek kehormatan saya Ustaz, maafkan. Tapi dia pernah merebut suami saya. Apa? Oh tak ada. Macam-macam. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada pendendam yang tenang hidupnya. Catat baik-baik jemaah, jadikan status nih kalau bisa. Tidak ada pendendam yang tenang hidupnya kecuali dihantui kegelisahan. Itu pendendam. Tidak ada pendendam yang tenang hidupnya. Kenapa? Karena kalau dendam itu yang repot dirinya sendiri. Lagi mau makan soto, masuk ke tempat kedai soto, melihat ada musuhnya, jadi makan atau pulang? Pulang. Lagi servis di bengkel bapak-bapak, ada dia tuh yang dulu pernah ribut, curang dia, geser patok tanah 1 meter, bukan sejengkal, 1 meter patok tanahnya digeser. Kira-kira lanjut ketemu dia atau mending pulang? Mending pulang. Yang repot kan kita sendiri. Emang dia salah, iya. Emang dia jahatnya bukan main, iya. Tapi kalau kita terus sibuk dendam, yang capek diri sendiri, yang rusak ya kita sendiri karena hatinya sudah dipenuhi rasa dendam. Ibunda, saya selalu senang menyampaikan sederhana ini. Kalau di sini ada sebuah tas, di genggaman saya ada sebutir tomat. Buah tomat 1 butir ini saya masukkan ke dalam tas. Udah, saya tutup tas saya dengan resleting. Lalu tas ini saya taruh di pojok sudut rumah saya selama 1 pekan, 7 hari. Pertanyaannya, tomat di dalam tas yang ditutup didiamkan selama 7 hari akan menjadi apa jemaah? Busuk. 7 hari. Kalau saya diamkan tomat busuk ini selama 365 hari atau 1 tahun, apa yang terjadi dengan tas saya yang di dalamnya ada tomat busuk? Tasnya rusak, jamuran, sobek, bisa-bisa ada banyak belatung-belatung di dalamnya, akhirnya benar-benar rusak, nggak bisa dipakai lagi. Faktornya sederhana, karena ada tomat busuk di dalam saya. Hati pendendam itu persis seperti tomat busuk yang diperumpamakan tadi. Hati pendendam udah busuk duluan. Kalau kebusukan di dalam hati didiamkan, lama-lama kebusukan itu menjalar ke mana-mana. Awalnya hatinya busuk, lama-lama pandangan matanya busuk, lama-lama tangannya busuk, lama-lama ucapannya busuk. Tetangga beli motor baru stroke, tetangga beli mobil baru meninggal dunia. Kenapa? Iri dengki jemaah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kan kita dimohon berlindung. Di antara yang kita bermohon berlindung antara lain adalah dari kejahatan
para pendengki apabila ia dengki. Yang capek diri sendiri, makanya jangan simpan-simpan dendam jemaah. Maafkan. Berat Ustaz, Masya Allah. Gak semudah yang diucapkan. Kenapa memaafkan berat? Karena Al-Quran cek. Kenapa memaafkan berat? Karena Al-Quran surah 3 Al-Imran ayat 133, hadiah untuk orang-orang yang bisa memaafkan adalah surganya Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segera kalian kejar ampunan Allah dan segera kalian meraih surganya Allah yang Allah persiapkan untuk orang-orang bertakwa. Siapa mereka? Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharra wal kadhiminal ghaidha. Berikutnya apa? Wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang ahli surga itu salah satu karakternya adalah wal 'afina 'anil nas. Beliau mudah memaafkan kesalahannya orang lain. Maafkan. Capek jemaah, pendendam itu capek. Memang dikira kalau kita memaafin terus kita kalah gitu. Tidak. Yang mengalah belum tentu kalah. Mengalah belum tentu kalah. Mengalah kadang-kala menunjukkan kedewasaan. Mengalah itu kadang malah justru menghadirkan kemenangan. Kita menang melawan ego kita. Kita menang melawan egoisnya kita. Makanya maafi jemaah. Capek. Masalah dendam-dendaman sama orang tuh capek. Ustaz, ya setelah pengajian sama jenengan, mulai hari ini musuh bebuyutan saya maafkan. Tapi ingat, tidak akan saya lupakan. Boleh nggak Ustaz? Allah kodua sebentar. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah berfirman Quran surah 7 ayat 199 tadi, khudil afwa, jadilah pemaaf. Allah hanya minta kita untuk memaafkan. Allah tidak minta kita untuk melupakan. Karena Allah tahu semakin kita kuat berusaha melupakan, semakin ingat. Sesuatu itu kalau semakin ingin dilupakan, semakin teringat, terngiang-ngiang. Pengen tak lupain, aduh keingetan lagi. Pengen tak lupain, aduh keingetan lagi. Allah tahu hambanya jemaah. Karenanya Allah gak minta kita untuk melupakan. Allah hanya minta kita untuk memaafkan. Tidak dilupakan bukan untuk menyimpan dendam. Tidak dilupakan untuk mengambil pelajaran. Ya udah Ustaz, saya jadikan pelajaran. Tapi saya jaga-jaga ya sama dia. Boleh atau enggak? Buka Quran surah 7 Al-A'raf ayat 199. Wa a'rid 'anil jahilin. Wa a'rid. Coba baca terjemahannya. Quran surah Al-A'raf ayat 199. Wa a'rid, apa artinya a'rid? Dan berpalinglah. Wa a'rid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang jahil, dari orang-orang dungu, dari orang-orang bodoh, dari orang-orang yang selalu hina kita, bully kita, caci maki kita, merobek kehormatan kita, orang yang pernah menodai kepercayaan kita, orang yang pernah menyakiti kita sesakit-sakitnya, orang yang pernah mengkhianati kita. Wa'arid 'anil jahilin. Berpaling kamu dari dia, menjauh kamu dari dia. Gak usah dekat
Ustaz, itu si Anu saya blokir aja ya. Boleh silakan. Saya unfollow aja ya. Boleh silakan. Saya nggak save nomornya ya, biar status WA-nya nggak selimuran nanti di handphone saya. Silakan. Ingat, bukan untuk memutus silaturahim. Catat tuh. Kita menjauh bukan untuk putus silaturahim. Nanti kalau ketemu pura-pura nggak ada apa-apa, biasa aja. Pripun kabarnya Mbak? Walaupun hatinya ketemu poin bener ya. Ketemu tetap santai. Gimana kabarnya Mas? Sehat ya Mas? Berkahnya. Itu enak Apple aja Mas. Kita tahu dia di WhatsApp ngata-ngatain kita kayak apa. Kita ada di situ dia ngata-ngatain kita. Kita di grup itu kita dikata-katain di WhatsApp itu apa segala macam. Wah ini udah ya Allah. Mohon maaf lahir batin, saya live group ya. Tinggalin grup jamaah, udah live group, udah istighfar. Nanti kalau ketemu senyum, salam, sapa, doakan, rasanya enak banget. Ini orang pernah punya masalah sama kita, fitnah kita, gibah kita. Ya Allah, matur nuwun, mohon maaf ya, saya live group. Besok kita kalau ketemu tetap santai, tapi kita jaga jarak. Wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah. Gak usah nengok-nengok ke dia aja. Gak usah kepoin statusnya lagi. Akunya benci tapi kepo statusnya. Benar apa benar? Ngapain buang-buang waktu? Berpaling aja. Jangan dilihat statusnya, jangan dikepoin, jangan dicari tahu lagi, udah menjauh. Tapi jangan putus silaturahim. Nanti kalau ketemu di bangku saya, Mbak, jangan sehat, ya. Udah yang dulu. Yang ada senyum, sapa, salam, doakan. Jangan sehat aja. Ibunda ya, ada sahabat-sahabat anak-anak muda Kota Magelang yang disayang Allah. Rasulullah pernah bersabda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalatha da'watun mustajabatun la syakka fihi." Ada 3 doa yang pasti Allah terima dan tidak akan ditolak. Yang pertama, da'watul musafir, doanya musafir. Yang kedua, da'watul walid liwaladi, doanya orang tua kepada anak. Yang ketiga, da'watul mazlum, doanya orang yang sedang terzalimi. Jadi kalau ibunda yang ada, teman-teman anak-anak muda Kota Magelang yang disayang Allah sedang merasa dizolimi sama orang lain, pakai buat berdoa, karena doa orang yang terzolimi tidak ditolak. Nah, saya doain kesel ya Ustaz. Ya Allah, putusin urat sarafnya. Buat apa? Ada doa yang buruk jemaah. Doa yang baik-baik. Ya Allah, sadarkan beliau. Mudah-mudahan beliau cepat bayar hutang ya Allah. Ya Allah, sadarkan beliau. Mudah-mudahan beliau ikut pengajian. Berubah beliau, sadar beliau. Doain yang baik-baik jemaah. Atau doa, ya Allah, orang yang zalim sama hamba, panjangkan umurnya, sukses karena hamba. Mudah-mudahan ketika hamba sukses, dia bisa melihat hamba, dan hamba Engkau izinkan bisa membantu dirinya. Wah, itu berat jemaah. Dahulu saya tahu ada seorang office boy bekerja di sebuah hotel. Lagi bersih-bersih, haus banget jemaah. Haus banget. Ketika sedang kehausan, beliau mau minum dari sebuah dispenser. Tapi waktu itu direkturnya sombong dan dengan angkuhnya direkturnya bilang, jangan minum, itu khusus direktur. Office boy minuman di tempat lain. Iya tahu, kamar mandi direktur pasti beda dengan kamar mandinya karyawan umum. Iya tahu, ini khusus direktur ada, khusus staf umum ada. Tapi ya jangan kasar begitu. Ada jangan minum di sini, ini khusus direktur. Diingat terus sama dia. Astagfirullah ya Allah, emang saya office boy.
Tapi ya jangan begitulah. Khusus direktur akhirnya diingat ya Pak. Khusus direktur. Akhirnya dia semangat, dia keluar jadi office boy, keluar bekerja di tempat yang lain. Dia dapat pimpinan yang baik luar biasa, kasih tahu, kasih arahan, kasih cara dagang. Akhirnya dia sukses jadi karyawan, nyerap ilmunya, dia keluar bangun perdagangan. Setelah dia bangun perdagangan, atas pertolongan Allah berhasil. Tahu yang terjadi apa setelah Allah titipkan harta yang banyak? Hotel itu dijual, dibeli sama yang 15 tahun lalu mantan office boy-nya itu, dibeli jemaah hotel. Jemaah yang dirahmati Allah, kita gak pernah tahu besok akan ada apa hadiah dari Allah buat kita. Apalagi sekarang loh ibunda, zaman sosial media itu cepat banget, berubah itu cepat aja banget. Orang hari ini diem di rumah aja, kok duduk, diem dari rumah, ketoknya main HP aja, kelihatannya main handphone. Bapaknya datang, wih kok tuh dolanan HP wah. Orang tua nggak tahu ternyata dari handphone menghasilkan jutaan rupiah. Ibu datang, wih kok tuh dolanan handphone terus, malah lagi buat konten ki opo, makanan apa konten. Dan kita nanya gitu, padahal dari kontennya dia menghasilkan rupiah yang sangat besar. Bahkan ada yang melebihi gaji-gaji UMR Magelang, Jogja pada umumnya. Bahkan bisa 5 kali lipatnya, atau bahkan 10 kali lipatnya per minggu. Bukan per bulan cuma. Per bulan ada yang Masya Allah luar biasa. Dunia itu berubahnya cepat. Jangan sampai kita merendahkan orang lain cuma karena hari ini mereka belum baik dipandang mata kita. Karena boleh jadi orang yang buruk hari ini besok lebih baik dari kita. Dan boleh jadi kita yang merasa lebih baik hari ini justru di akhir akan binasa karena kesombongan kita. Jadi jangan sombong. Tetaplah Anda asal, tetaplah rendah hati. Tapi harus tegas. Kalau memang keliru ya sampaikan ini keliru ya. Dan siap jemaah, orang itu kalau soleh sendiri semua senang. Tapi kalau muslim berusaha memperbaiki, pasti ada aja kendalanya. Orang coba kalau sholat di masjid sholat, puasa sendiri orang senang. Oh ini orang apian, orang baik. Tapi kalau udah memperbaiki lingkungannya, berusaha memperbaiki keadaan, berusaha mengumpulkan ini, berusaha merajut ukhuwah Islamiyah, berusaha itu insya Allah pasti akan siap-siap dihadang dengan beragam macam persoalan. Dan kita harus siap dengan itu. Gak apa-apa, biasa. Yang penting fokusnya satu, tujuannya ngaji li'ilahi kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Yang kita tinggikan itu bukan diri kita. Saya gagal kalau jamaah ngaji supaya jamaah fokusnya ke saya. Saya gagal berarti. Harusnya ngaji kita itu bukan membuat orang fanatiknya kepada saya. Harusnya membuat orang fanatik cintanya kepada Allah, kepada Rasulullah. Bukan juga kepada salah satu komunitas atau kelompok. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia. Ingat loh tadi perkataannya 3 orang tadi. Perkataannya pembunuh, perkataannya Salman, perkataannya 2 laki-laki yang bapaknya dibunuh. Agar jangan sampai dikatakan di kalangan kaum muslimin sudah tidak ada lagi yang menepati janji. Jangan sampai ada yang ngomong begitu. Muslimah gak tepat janji. Muslimah gak on time. Termasuk on time. Kalau kajian mulai jam 06.00, mau yang datang 1, 2, 3,
mulai aja nggak apa-apa. 0600, tapi Ustaz masih sedikit, baru 2 baris, nggak apa-apa. Kita menghargai beliau yang datang online, nggak apa-apa. Tapi Ustaz baru 1 baris, jangankan 1 baris. Walau 1 orang kalau bisa mulai on time, itu ciri-ciri mukmin. Hari ini kan mukmin, undangan jam piro? Jam 8, mesti engkau tekone 2 jam songo. Undangan jam 8, nanti pasti datangnya jam 9. Ya, itu udah melekat banget. Kita mah di Indo, jam karet, biasa jam karet. Ya Allah, jangan jemaah. Jangan sampai ada dikatakan orang Indonesia mayoritasnya muslim sukanya telatan. Aduh. Bapak, Ibu, kita akan masuk ke Raudhah. Nanti pukul 09.00. Udah. Telat tinggal. Loh kok gitu? Iya, supaya kita melatih diri kita on time. On time itu nyaman jemaah. Kalau kita mulai on time, pengajiannya lebih panjang toh. Kalau kita mulai on time, ada tanya jawabnya toh, karena waktunya panjang. Kalau kita mulai on time, nah itu tuh perkataannya pemuda yang pernah membunuh orang tua tadi gara-gara untanya disembelih, agar jangan sampai dikatakan ada kaum muslimin yang mengingkari janji, gak mau dia, makanya terseok-seok. Umar, sebentar. Ternyata urusan kaum saya menyibukkan saya. Sampai-sampai saya di hari ketiga akhir jelang senja azan maghrib baru saya datang. Maaf Umar, kenapa kamu datang? Padahal kamu bisa kabur. Kata pembunuh itu agar jangan sampai dikatakan ada kaum muslimin yang ingkar janji. Tepati janji. Ayo jemaah, latih tepati janji. Walaupun ngomong sama cucuku, nanti nek kamu pintar puasanya, nenek beri hadiah. Hadiahnya apa? Misalkan uang 100.000, ya sudah kasih 100.000. Cucuku nanti nenek ajak jalan-jalan kemana? Gembira Loka. Ya udah, ajak jalan-jalan Gembira Loka. Janji itu kan 2. Janji yang hutang itu kan 2. Hutang yang sifatnya uang, hutang yang sifatnya janji. Makanya ibu bapak mohon diingat, ditulis, dicatat, disebarluaskan. Kalau ada orang meninggal yang harus dilunasi 4, bukan cuma 1. Kalau ada orang meninggal yang harus dilunasi 4, yang pertama lunasi hutang uangnya. Yang kedua lunasi hutang janjinya. Yang ketiga penuhi wasiat-wasiatnya. Yang keempat selesaikan biaya pemulasaraan jenazahnya. Kalau 4 ini sudah dilakukan ahli waris, baru boleh bagi waris. Kalau belum, nggak boleh. Ini kadang orang tua meninggal dunia 3 hari pertama nangis-nangis, hari keempat warisan undi. Astagfirullahaladzim. Dilunasi hutangnya belum, ditepati janji-janji selama hidupnya belum, wasiatnya ditunaikan yo belum. Tahu-tahu ujuk-ujuk udah mau dibagi aja warisan. Nanti dulu jemaah. Itu biaya pemulasaraan jenazah, memandikan, mengkafani, kuburannya selesaikan. 1 selesai, wasiat selesaikan, hutang uang selesaikan, hutang janji selesaikan. Selama ini kan kita cuma bilang assalamualaikum innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah beliau. Beliau orang baik atau bukan? Saya nopo mboten. Saya jemaah habis itu ngucapin apa? Pramila dumateng menika kada utangan monggo pinarak ke buke kulo, atau dengan kalimat-kalimat begitu. Kalau misalkan nanti ada hutang, silakan hubungi kami sebagai ahli warisnya. Orang rata-rata cuma hutang uang. Tambahin bilang, dan kalau ada janji yang Bapak Allah
Allah yarham almarhum pernah sampaikan ke kami ahli waris. Siapa tahu Bapak kita punya janji, saya janji berangkatin merbuat masjid A. Kalau memang Bapak pernah janji dan janjinya ada bukti loh jemaah. Harus orang itu kalau menuntut hadirkan bukti. Buktinya macam-macam. Bisa hitam di atas putih tulisan, bisa janjinya ucapan audio, voice note kalau di WhatsApp, bisa janjinya bentuk video. Videonya direkam misalkan yang ngobrol, nanti Mas, jenengan saya berangkatin umroh ya Mas. Kalau ruko saya tersewa, ternyata alhamdulillah rukonya tersewa, tapi keburu meninggal. Ahli warisnya kan nggak tahu, kasih bukti videonya. Nih bapaknya jenengan pernah janji mau berangkatin umroh, bapak bulan takmir masjid apa, berangkatin umroh. Jadi jangan cuma sekedar hutang uang yang ditepati, yang dilunasi, tapi hutang janji juga. Itu jamaah. Allahu akbar walillahil hamd. Dan rasa tinggal 5 menit lagi waktu kita, saya mengajak cepet banget jemaah, cepet banget, Masya Allah. Tak apa-apa jemaah, hari ini kita silaturahmi sederhana, tapi kita harus ambil pelajarannya. Jangan simpan tomat busuk itu merusak tas. Jangan simpan hati yang busuk, karena hati yang busuk nanti ketikanya ikut busuk, langkah kakinya ikut busuk, pandangan matanya ikut busuk, gara-gara hatinya busuk. Maafkan. 3. 1. Muslim harus menepati janji. Yang kedua, Muslim harus saling percaya. Yang ketiga, Muslim harus saling memaafkan. Percaya. Kenapa Salman kamu mau menjadi badal buat pembunuh itu? Kalau pembunuh itu kabur, kamu yang dibunuh Salman. Apa kata Salman? Agar jangan sampai dikatakan di antara kaum muslimin tidak ada lagi yang saling percaya. Yuk saling percaya. Dan kalau dikasih kepercayaan, dijaga amanahnya. Kalau dia percaya ngutangin kita, yuk segera disahur. Jangan posting jalan-jalan beli motor baru, mobil baru, hutangnya nggak dibayar. Gimana? Dan ibu bapak, kalau ada orang hutang sama kita, nggak usah berkewu. Arab nagih sungkan nih, Arab nagih malu jangan tagih. Nggak enak Ustaz, nggak boleh nggak enakan. Itu perintah Al-Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang beriman, kalau ada transaksi utang piutang harus dicatat, termasuk ditagih. Itu Allah yang perintahkan. Buka Al-Baqarah ayat 282, ayat terpanjang dalam Al-Quran, satu halaman sendiri ternyata tentang hutang. Mudah-mudahan yang punya hutang hari ini, tahun ini selesai hutang-hutangnya, ditutup semua hutang-hutangnya. Ingat rumus kita, diulangi jemaah, saya hadiahkan buat jemaah. Rumusnya adalah mampu beli 1, 2, 3. Belum mampu sabar. Jangan berhutang. Bukan mampu beli, mampu ngutang. Jangan gitu. Mampu beli, belum mampu sabar. Tapi Ustaz, nek orang ngutang orang komana. Ini kata-katanya keliru, karena kita sudah merasa nggak bisa duluan, berarti buruk sangka kepada Allah. Baik sangka aja. Allah Maha Kaya, betul? Insya Allah Allah selesaikan urusan dan hajat-hajat kita. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita berdoa. Astagfirullah wa natubu ilaihi. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala sayyidina
Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah beliau sebagaimana beliau menyayangi kami sepanjang masa. Ya Allah, ada di antara kami punya hajat, kabulkanlah. Ada di antara kami punya masalah, berikan solusinya. Ada di antara kami ya Allah menginginkan untuk segera berangkat umrah dan haji, mudahkanlah. Ada di antara kami pernah haji, pernah umrah, mudahkan pula untuk kembali lagi ke tanah suci. Ya Allah, karuniai untuk kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anugerahkan kepada kami putra putri, anak cucu, keturunan yang salih salihah. Jadikan kami hamba-Mu yang istiqomah. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Izinkan kami bertetangga di dunia, kami kelak bertetangga lagi di syurga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibunda, ayahanda, jemaah yang dirahmati Allah, jazakumullah ahsanal jazaa ayahanda ibunda sudah selalu membersamai pembangunan masjid kami di Wonosobo, Masjid Penghafal Al-Quran, Masjid Muhammad Al-Fatih. Mudah-mudahan Allah melimpah curahkan rezeki yang semakin berkah berlimpah kepada jemaah semuanya. Kalau ada di antara jemaah yang juga mau ikut andil dalam bangunan masjid Penghafal Al-Quran di Wonosobo, nanti boleh langsung datang ke lokasi. Kita sudah mau cor lantai 1, lagi proses rangka besi lantai 1, karena nanti proyeksinya mesinnya 3 lantai. Lantai 4 atasnya rooftop, insya Allah. Kalau jamaah mau datang langsung boleh, atau jamaah mau menitipkan kepada mas-mas yang berrompi. Ini ada mas di belakang juga yang pakai rompi kajian khas Masjid Muhammad Al-Fatih, logonya seperti yang di kanan. Silakan ini boleh sampaikan niat untuk masjid kepada Mas Dedi, Mas Etian, Mas Kendi di belakang, dan Mas Zaki. Barakallahu fikum, mudah-mudahan jadi amal jariah buat kita semuanya. Saya juga mengundang jamaah, kalau bisa jangan sungkan-sungkan. Nanti kalau di Wonosobo, mohon kami dikabari ya jamaah. Nanti insya Allah kita silaturahmi sambung terus insya Allah. Kajian Al-Ahda semakin sukses. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi Allah. Subhanallah.